Dari musisi tiba-tiba ke politik. Awalnya sebenarnya ditawarin. Tapi ini adalah salah satu keinginan orang tua sebenarnya. Papa tuh pelayanan publik. Oke. Tapi belum kesampaian. Kira-kira Kang Raffi akan juga paling depan nggak untuk menegur atau kritisi? Saya siap pasang badan untuk seluruh masyarakat Bandung Barat kalau emang JJ dan Kang Asep ini kenapa-napa. Teman-teman gimana di Govinda waktu Oke. bilang, gue mau ke politik? Ya sebenarnya dari awal pas pileg mereka udah support. Apapun yang dilakukan, support. Selamat pagi, halo, aduh, angin ini dingin. Ini pagi-pagi, saya ada di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mau ngobrol santai sama calon yang akan memiliki wilayah ini. Ya, siapa lagi ya, kalau bukan calon bupatinya Kabupaten Bandung Barat. Siapa sih yang akan kita ajak ngobrol? Nah, udah ada spill-spill dikit. Udah lah, yuk langsung aja kita sapa JJ Richie Ismail. Masih tahu dong ya. 891. Semangat AJJ, semoga menang dan amanah. Amin, amin, amanah. Lagi bikin konten. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Halo, Siap. Kang JJ. Ini nih yang tadi saya bilang, Ya, yang halo. akan jadi calon penguasa Kabupaten Bandung Barat ya. Amin, 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 amin. Ini pagi-pagi lagi dingin-dingin gini, udah ready mau ngapain? Ini dingin banget ya. Oke. Pagi enak udaranya. Jadi pagi ini kita mau senam sehat bareng warga-warga di Kabupaten Bandung Barat. Oh, oke. Tong Mararager, Apa itu? kudu gerak. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Tong Mararager. Jangan malas-malasan. Oh, jangan malas gerak. Jangan mager. Bener banget. Apalagi pagi-pagi gini, kalau di Jakarta tuh kan udaranya nggak enak. Kalau di sini, aduh enak banget sih. Seger Jadi banget. nggak ada alasan untuk mager. Setuju. Oke, kalau gitu boleh ya ikut-ikut ya. Boleh. Kita ngobrol boleh ya. Ikut senam ya. Oh, senang Jadi juga. instrukturnya gimana? Ntar saya tarik ke atas panggung buat Ngapain? Oh, Boleh dong kita ikut senam sama. hajar lah. Hajar we. Ya itu tuh. Hajar we. Gasken. Gasken. Seperti ininya ya. Apa tagline-nya? Gasken. Oke lah kalau gitu. Ya udah, kita mau langsung ke sana. langsung. Oke, yuk kita ke sana yuk. Ini udah tiap hari, udah ada agenda gini, padat begini. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Ya. Waduh. Nah, itu tuh yang jadi pertanyaan banyak orang ketika seorang JJ Richie Ismail atau biasa dipanggil JJ Govinda udah kemana-mana atas nama Govinda, ngapain gitu? Oh ya, boleh. Luar biasa. Backlight. Oh, kalau yang paham mah gitu ya. Ini backlight juga nggak nih? Backlight juga ya. Sorry. It's okay. Jadi gimana tuh ceritanya dari musisi tiba-tiba ke politik? Mau tahu ceritanya nih. Awalnya sebenarnya ditawarin. Tapi ini adalah salah satu keinginan orang tua sebenarnya. Oh, orang tua? Cita-cita orang tua sebenarnya dulu. Papa tuh pelayanan publik. Oke. Tapi belum kesampaian. Siapa? Ya jadi gitulah. Jadi cita-cita almarhum papa belum kesampaian. Jadi ya insya Allah saya bisa nerusin cita-citanya. Minta foto dulu. Sukses semua Amin. untuk ya. Amin. Ini ya, kalau yang udah dikenal gitu, jalan 1 meter dikit langsung dikerubutin. Gimana? Ya. Jadi kalau misalkan gini ketemu sama warga kayak gini, udah biasa sih ya. Sudah biasa kan kebetulan juga tahun kemarin pas pileg juga Oh, pas saya pileg. sempat keliling. Ah, Ya, jadi udah biasa lah. udah biasa lah ya. Dari zaman Govinda juga mungkin Oh udah ya itu biasa. dia makanya. Jadi kalau misalkan orang yang baru terjun ketika ketemu crowd seperti ini pasti akan ada risihnya atau apa. Tapi karena sudah terbiasa, ya udahlah ya lebih enak ya. Ya, Pak.
apa-apa, Ber. Sekarang berkesempatan ngobrol sama duo Ismail, sudah ada di sini, Kang Jeje, Pak Asep. Ini mau bertanya nih, mau berduaan. Waktu itu pasangan duo Ismail ini itu tuh dicetuskan oleh pribadi Kang Jeje memilih Pak Asep, atau Pak Asep mau pasangan sama Kang Jeje, atau dipilihin sama partai? Oke, jadi pertama saya wakilnya bukan Pak Asep, jujur. Oh, awal dulu? Sempat bukan Pak saya Asep? ganti itu 2 kali ganti wakil. Oke. Jadi udah di injury time, akhirnya partai dan pusat berkoordinasi, akhirnya ketemulah nama ini yang sama-sama Ismail. Sama-sama Ismail. Bisa gitu ya, sama-sama Ismail. Itu jodoh berarti. Jodohnya di situ ya, jodohnya di situ duo Ismail. Ismail itu apa? Pengorbanan. Pengorbanan. Ini lahir dari Pengorbanan. Ismail lahir dari sebuah pengorbanan. Satu yang mengorbankan musisinya, Pak Asep mengorbankan apa Pak Asep? Tentunya kita mengorbankan untuk meluangkan waktu untuk memajukan KBB. Wah, luar biasa. Buat berbakti, buat Membaktikan diri kepada masyarakatnya. Pak Asep kalau nggak salah itu kan pernah di Kementerian Agama ya? betul. Jadi sudah punya pengalaman di pemerintahan. Insya Allah. Insya Allah. Nah, waktu pertama kali dikasih tahu bahwa Pak Asep maju ya sama Kang Jeje. Kang Jeje yang seorang musisi yang ada pertama kali di pikirannya Pak Asep apa sih Pak? Sangat bahagia. Bahagia? Bahagia. Apa Benar, itu? Pak, bahagia. Betul. Bahagia sekali. Apa bahagianya kenapa? Ya, karena melihat sosok Pak JJ ini walaupun masih muda, kelihatan menghargai ke orang tua, dari pribadinya, akhlaknya, dan juga visi Alhamdulillah. misi kedepannya ini yang luar biasa. Alhamdulillah gitu. baik, dibilang baik. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya sudah pernah kenal sebelum ini atau gimana? Sebelumnya saya mungkin hanya mendengar nama ya. Oh gitu? Dari awal saya maju ke sini sempat dengar nama Pak Asep Ismail. Tapi akhirnya baru ketemu nih di sehari sebelum pendaftaran. Sehari sebelum pendaftaran. Jadi segitu cepatnya pertemuan, jadi berarti instan ya. Kalau orang mau perjodohan, wah ini perjodohannya singkat gitu kan? Sangat Itu singkat. apa aja waktu yang diobrolin pertama kali ketemu? Yang pasti menyamakan visi misi karena kita berkenalan juga. Karena baru sekali ketemu ya pasti harus berkenalan lah, kayak mau nikah lah kan. Kalau nggak kenal, memahami dulu karakternya seperti apa. Ternyata emang Pak Asep orang baik, orang apa ya, Alhamdulillah. berpengalaman. Alhamdulillah. Kan di sini juga saya belum berpengalaman nih. Jadi ada Pak Asep ini yang bisa ngasih ilmu juga. Apa Pak Asep tantangannya yang udah punya pengalaman jadi pejabat publik, apa sih Pak tantangannya untuk dulu di Kabupaten Bandung Barat juga kan ya bertugasnya? Apa Pak yang bawa tahu Bandung Barat tuh kudu begini gitu? Apa yang dikasih tahu ke Kang Jeje? Ya, ketika pertama kali ketemu menjelang pendaftaran 1 hari, ya, oleh saya disampaikan bahwa Bandung Barat ini terdiri dari 16 kecamatan, 165 desa. Tentunya beragam keinginan masyarakat Kabupaten Bandung Barat ini. Dan tentu Bandung Barat ini sudah 17 tahun memisahkan diri dari Kabupaten Bandung, ya harus siap untuk bisa mengabdikan ke masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Dalam artian siap itu melayani masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Begini, salah satu contoh seperti ketika tadi kita datang ke tempat lokasi baru pertama kali silaturahmi ini, ya dengan antusiasnya ingin foto bersama, yang dengan menyapa, ya tentu kita harus dengan penuh meyakinkan mereka supaya kita pun menyayangi mereka gitu diantaranya. Dan tentu kedepannya pun ya terkait dengan birokrasi ini, ya kita ini ketika ditakdirkan, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah, Pak JJ bupatinya, saya wakil bupatinya, ya tentu kita harus memberi contoh. Ketika pemimpinnya memberikan contoh yang baik, teladan, baik dalam disiplin kerjanya, kemudian juga dalam memberikan kebijakannya, insya Allah saya yakin semua ASN di Kabupaten Bandung Barat ini akan mengikuti dan akan juga
melaksanakan apa yang diinginkan dalam visi misi kita ke depannya. Gitu. Insya Allah. Ini kan kalau dibilang Bandung Barat itu lokasinya itu ada di tempat yang jadi tujuan wisata. Betul. Tapi ada juga yang bilang ini tuh masalahnya juga lumayan banyak karena masih muda hitungannya usia belia 17 tahun ya. Kalau orang masih Sweet lagi 17. sweet 17 lagi hot-hotnya lagi. Wah, ini masalah banyak puber. Nah, itu kayak gimana nanti pemecahan masalahnya udah bagi tugas kah atau seperti apa? Untuk pemetaan kita udah sempat dibagi. Kalau Pak Asep lebih fokus di selatan ya. Ya. Oke. Kalau saya bagian ibu-ibu dan anak muda lah. Oke. Seperti itu. Ya, karena saya basic dari Kementerian Agama, tentu ketika ngobrol dengan Pak JJ ini terkait dengan kedepannya untuk mensukseskan, ya tentu saya akan menggarap wilayah keagamaan. Dalam artian wilayah keagamaan ini sesuai dengan tadi yang disampaikan bahwa Bandung Barat ini merupakan kabupaten di Jawa Barat yang kedua terbanyak pondok pesantrennya. Oh, gitu. Ya, setelah Kabupaten Tasik. Setelah Kabupaten Tasik. Tentu barangkali nanti akan dibagi dua. Saya lebih banyak terfokus di wilayah selatan, mulai Jajar, Camplas, Sinangkerta, Gunung Halu, Cipongkor, kemudian Rongga. Terkaitan dengan perlunya kehadiran Pak JJ dengan ibu-ibunya, dengan milenialnya. Dan barusan terbukti ketika hadir, ibu-ibunya semuanya gitu. Itu barangkali. Gitu ya. Oh, oke. Ini udah matang sepertinya walaupun pertemuannya baru sebentar, tapi kayaknya udah mantap gitu ya. Insya Allah ya. Oke, kalau gitu Pak Asep mau kemana lagi? Ini bakal berseharian berdua terus gitu keliling-keliling atau? Kita mau ajak makan dulu. Favorit kita nih di Lembang. Oke, kalau gitu kita langsung let's go ke sana ya. Siap. Yo. Sekarang salah satu supporter utamanya JJ dan Asep, Raffi Ahmad. Siap Om Jati, apa kabar? Baik, sehat. Selalu sehat ya kayaknya ya. Sehat semangat terus, ini kurang tidur Oh, belum tidur, tapi tadi orasinya luar biasa. harus semangat. Ngomong-ngomong, datang ke sini pasti support ipar ya. Waktu pertama kali Kang JJ bilang mau maju pileg, kemudian mau maju pilkada. Ini kan 180 derajat ya sama musisi kemudian itu. Ya. Yang pertama kali kepikiran, jujur apaan? Kalau saya dukung, karena saya ngelihat kan karakternya. Si JJ ini, Kang JJ ini karakternya dia memang baik, amanah. Dia ini orangnya pertama itu dulu. Dan dia orangnya santai. Jadi bukan orang yang ngotot gitu. Dan dia mau belajar. Dari pertama kali dia masuk ke pileg, di situ juga dia memang bilang, udah saya mah menang kalah itu nggak masalah, yang penting saya mau belajar. Itu. Tapi saya kaget bener-bener dia dengan modal yang serendah-rendahnya dapat suara hampir 50.000. Itu cukup besar untuk pemula. Dengan saya tahu persis kita nggak ada yang pakai uang, itu nggak ada sama sekali. Akhirnya kemarin ngobrol sama Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum dari Partai PAN. Ngobrol juga kemarin dari Gerindra juga bersama ya arahan dari Pak Prabowo, udah di Bandung Barat harus kita gaskeun. Jadi kemarin ngobrol sama Pak Dasko, ya udah akhirnya JJ kita majukan dari PAN, wakilnya Kang Asep Ismail dari Gerindra. Jadi ya supaya, karena saya juga termasuk orang Sunda, orang Bandung, saya lahir di Bandung. Di Jawa Barat, saya lihat kan kalau kota Bandung sudah cukup hektik. Kabupaten Bandung pun sekarang sudah mulai hektik. Nanti pariwisatanya itu akan ke Bandung Barat. Terutama Bandung Barat ada WUS. Pariwisatanya bisa sangat ditingkatkan. Dan harus kita naikkan setinggi-tingginya, bukan hanya di level nasional aja, tapi di internasional. Karena udah banyak itu turis-turis yang datang naik kereta itu turunnya di Bandung Barat. Dan kalau kita lihat pemandangannya indah, udaranya sejuk. Apa yang nggak bisa kita lakukan untuk Bandung Barat tuh bisa banget. Makanya saya tuh gemas aja cuman sebagai, karena saya cinta pariwisata, saya orang Sunda. Ya udah Jay, ayo Jay bareng-bareng, saya di belakang kamu. Oh, jadi supportnya benar-benar full support. All out. Kalau untuk Bandung Barat saya all out karena
Saya juga udah beli tanah, mau tinggal menuanya pengennya di Bandung Barat. Oke, sebagai warga daerah sini juga, apa yang mau dititipkan kepada bapak-bapak berdua ini? Saya tahu orang Bandung Barat ya, orang Bandung mah nggak banyak muluk-muluk. Mereka tuh yang penting-penting komitmen. Mereka butuh pemimpin yang komitmen. Kepala desanya diperhatikan, masyarakat kecilnya juga diperhatikan. Itu aja, mereka tuh nggak pengen macem-macem, cuman butuh pemimpin yang komit. Jangan nanti kalau udah jadi lupa, itu aja. Kalau JJ mah insya Allah, Kang JJ saya udah tahu banget. Dia orangnya baik banget, orangnya komit. Dan juga Kang Asep itu sudah dianggap sebagai orang tua kita. Beliau sudah menjadi kepala Kemenak dan juga putra asli daerah Bandung Barat. Mereka juga diseniorkan, dituakan di sini. Jadi saya titip ke Kang JJ dan ke Kang Asep, udahlah, titip amanah istiqomah, insya Allah masyarakat Bandung Barat nggak pengen apa-apa, hanya pengen itu aja. Nah, kalau lihat ini supportnya kan luar biasa ya, ada kedekatan antara keluarga segala macam. Tapi misalnya nanti terpilih, tapi tiba-tiba ada kanan kiri beloknya ternyata agak gak amanah. Kira-kira Kang Raffi akan juga paling depan nggak untuk menegur atau kritisi? Saya udah bilang ke masyarakat Bandung Barat semuanya, saya orang yang pertama yang akan langsung menegur ataupun saya siap pasang badan untuk seluruh masyarakat Bandung Barat kalau emang JJ dan Kang Asep ini kenapa-napa. Karena saya udah titipin sama Kang JJ, ya buat JJ mah insya Allah lah dia tidak akan, kan Bandung Barat itu beberapa kali ada korupsinya, kasus korupsi tinggi. Insya Allah kalau JJ di situ insya Allah aman lah. Dia tidak ada ke arah sana karena ya insya Allah aman. Itu kalau saya ngomong tadi bilang sombong lagi. Pokoknya aman itunya. Sudah ada modalnya cukup. Sudah ada, dia juga benar-benar ingin mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Ya kalau dia, saya udah bilang ke dia yang penting dia mau belajar, geraknya cepat untuk rakyat. Udah itu aja untuk masyarakat. Kerja apapun setiap hari bangun tidur, sebelum tidur udah cuman kerjanya buat rakyat, buat rakyat, buat rakyat. Waduh, terus buat istri sama anak kapan dong? Ya itulah, Shanas pun adik saya kan istrinya JJ udah tahu kalau jadi istri seorang abdi rakyat, abdi negara ya waktunya memang pasti mereka pun udah tahu. Makanya nanti Shanas, JJ kalau memang itu sudah pindah ke Bandung Barat. Mereka akan tinggal all out untuk di Pengabdian itu ya. Nah, kalau tadi Raffi sekarang istrinya juga jadi supporter utama JJ Asep. Bener ya? Supporter utama. Pasti dong, pasti dong. Kalau tadi kan Kak Raffi bilang supportnya itu dari belakang banget. Kalau Mbak Gigi sebagai perempuan ada pesan-pesan khusus nggak? Mungkin buat Shanas ya, karena kan nanti kan jadi calon ibu bupati. Iya pastilah, aku suka sharing-sharing sih, ngobrol sama Shanas. Nas nanti gini ya kalau kayak gini, terus nanti misalnya ngelihat ada di video apa gini, Nas ini bagus deh kayak gini gitu. Jadi sering kasih masukan-masukan aja sih, supportnya gitu. Apa yang menurut Gigi pasangan ini itu yang bisa bener-bener nanti cocok buat di daerah sini? Ya pastinya karena kalau untuk JJ pribadi kan sama Shanas, aku tahu banget lah orangnya kayak gimana. Jadi aku sendiri lebih, ya pastilah kalau kita kenal, tahu orangnya seperti apa, pasti tahu akan seperti apa gitu. Jadi memang ya pastilah insya Allah dengan nanti insya Allah kalau misalnya JJ ada di sini, ya aku yakin semuanya akan jadi lebih baik. Apalagi kan Bandung Barat ini kan salah satu daerah yang akan berkembang aku rasa ya gitu. Yang harus disupport, yang harus dibantu gitu. Karena kedepannya kayaknya Bandung Barat akan menurut aku jadi insya Allah jadi kalau dimaksimalkan insya Allah. Tapi sejujurnya ada kekhawatiran nggak sebagai keluarga? Karena kan kalau jadi pejabat tuh kan, aduh banyak banget ya gangguan-gangguan. Mungkin jalannya baik-baik aja, tapi tiba-tiba ada aja gitu. Nah, itu disampaikan nggak sih sebenarnya? Ya pastilah, pasti itu udah dari awal banget. Tapi ya balik lagi, semua pekerjaan itu pasti ada konsekuensinya gitu. Mau kerja jadi apapun, semuanya pasti ada konsekuensinya. Jadi aku rasa selama niatnya baik, selama menjalaninya juga dengan maksimal, dengan penuh hati, ya insya Allah pasti ada jalannya. Kalau ngomongin daerah Sunda itu makanan banyak banget. Apa sih yang khasnya kalau di daerah? Khusus ada yang khusus apa? Kabupaten Bandung Barat, Lembang gitu ada makanan khusus nggak sih? Kalau makanan ciri khas ada di Cililin ya kan? Iya, iya. Wajib Wajib. Cililin. Wajib Cililin itu kayak apa tuh?
Kayak makanan apa? Bukan Itu kan ketan apa? ya? bukan ketan, manis. Manis. Ini ya, apa kayak snack, maksudnya kayak cemilan gitu, Cemilan. bukan makanan besar, bukan berat ya. Masuk makanan berat juga, Pak. Ya buat, Iya. kalau buat saya mah cemilan itu. Oh Kang. gitu. Saya sarapan aja juga harus nasi gitu. Oh, sarapan harus nasi, jadi kok itu cemilan ya, padahal susu itu termasuk berat karena Berat. ininya, apa bahan dasarnya. Bahan dasarnya itu. Dia dibungkusnya sama daun jagung. Iya, ya. betul. Oh, Bungkusnya belum daun jagung. pernah tahu ih. Saya pernah kemarin nyobain bikin tuh pas di Cililin. Oh, nanti ke rumah ke sana karena Oh, sip, sip, tempat sip. di tempat itu Rumahnya Bapak? Kang Haji, iya, rumah dekat Kang Haji. dekat gitu. Kayak Produk. dodol gitu. Nah, Nah, gitu. kayak dodol. Iya. Oh, Jadi paham, kurang paham. lebih sejam lah kita Iya. aduk gitu. Ngejim ya. Ngejim. Berasa berasa ngejim ya kalau gitu. Ya. Lembang, daerah pariwisata, tempat orang ngumpul lah segala macam. Cuman banyak yang bilang juga itu tuh jadi masalah juga karena soal lingkungan. Karena yang tadinya harus resapan misalkan gitu, akhirnya dibangun kayak gini. Tanggapannya Bapak-bapak. Selaku orang asli Bandung Barat dengan adanya kemajuan tempat wisata terutama terkait dengan Minum ya duluan. Siap, siap, misalkan siap. tempat makan gitu ya. Secara masyarakat sendiri sebetulnya tidak ada bentuk marah, tidak ada, justru senang. Kenapa senang ya? Bisa menambah untuk penghasilan ya di sekitar lingkungan di sini. Ini kan ini luar biasa nih, luar biasa sehingga mulai dari tukang parkir mendatangkan penghasilan ya. Oh, lapangan kerja juga. Lapangan kerja, ya. betul, lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Apa sih sebenarnya permasalahan yang paling utama di wilayah ini? Yang saya lihat sih tetap di infrastruktur ya, karena ada kejomblangan dari daerah kota ke desa itu lumayan cukup signifikan. Terus setiap pas saya keliling kemarin pas pileg pun sama, rata-rata mempermasalahkan infrastruktur yang kurang. Meskipun sekarang sudah berjalan, tapi mungkin sedikit lagi bisa lebih baik. Apa contohnya infrastruktur yang diinginkan? Kemarin sempat keliling di waktu pileg ya berarti ya? Apa sih yang jeritan di masyarakat waktu itu yang dikumpulkan? Itu kayak infrastruktur, sempat ada ibu-ibu yang melahirkan di jalan karena itu sempat viral karena dia nggak sampai ke rumah sakit karena jalannya susah banget. Itu permasalahan yang luar biasa itu, makanya harus segera diselesaikan. Kita data mana-mana saja yang sekiranya dapat perhatian lebih untuk supaya akses infrastrukturnya juga lebih memadai. Pendidikannya mau bagus tapi akses ke sana susah juga berpengaruh. Rumah sakit pun Bantuan sama. juga agak sulit ya. Dia tadi bilang belum terlalu berpengalaman. Tapi boleh deh ceritain gimana sih prosesnya Ya. dari yang musisi udah gampang, emang ibaratnya kalau sambil merem ngedrum bisa, bikin lagu bisa gampang, tiba-tiba ini kayak dihadapin politik, terus nanti jadi pilkada, ini jadi kepala daerah. Kita ngomongnya andai-andai aja jadi gitu. Berarti kan ngurusinnya administrasi, melayani publik. Kayak gimana sih proses belajarnya, cerita dong? Nah, intinya awalnya dulu ya kenapa saya bisa masuk gitu ya. Tadi mungkin belum sempat selesai kita cerita. Intinya saya sebagai anak muda juga merasa cukup nih, sudah apapun ya sudah didapatkan lah. Didikan orang tua yang bagus, kasih sayang orang tua yang bagus, sudah punya istri, anak yang lucu-lucu, bakat bermusik, karir bermusik juga bagus. Itu kan adalah anugerah dari Tuhan ya. Jadi saya mungkin dari anugerah itu saya ingin bisa lebih nih. Anak muda tidak harus puas kayak gitu. Dengan kondisi sekarang tidak boleh puas, harus bisa berbuat lebih, bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu salah satu. Yang kedua adalah kesempatan juga. Kemarin dapat akses ke parpol, untuk saya dapat kesempatan ini, ya kenapa tidak gitu. Proses belajarnya gimana tuh? Proses belajar ya kemarin di pileg itu meskipun cuma 4 bulan, tapi saya rasa 4 bulan juga saya udah bisa melihat lah permasalahan yang ada. Kenapa dalam 4 bulan itu kan setidaknya cukup lah untuk tahu apa yang diharapkan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu saya ada kesempatan lagi, ya insya Allah saya juga pengen bisa berbuat lebih, bisa bermanfaat juga buat Bandung Barat. Sempat pusing gitu nggak sih? Depin. Karena pelik banget gitu ya urusan perpolitik, nggak usah politikan ya, urusan administrasi itu kan bisa dibilang ngejelimet ya ngejelimet gitu.
Ya pasti ngejelimet ya, tapi kan setiap orang pasti bisa ada proses lah. Saya rasa yang penting niatnya dulu, niat awalnya apa. Mau berbuat yang benar, yang baik, nggak cari apa ya, bukan cari keuntungan untuk diri sendiri, itu aja yang bisa bermanfaat. Nah, insya Allah semuanya dimudahkan. Ngomong-ngomong soal niat apa segala macam, tadi tuh sempat ngobrol kan sama Raffi, sama Nagita, sama teman-teman yang lain juga ngendorse-nya itu bahwa JJ adalah pribadinya yang udahlah saya paham banget, Kang JJ ini nggak bakalan macam-macam baik apa segala macam. Sebelum Pak menilainya seperti apa? Oh tadi udah tuh ya, tapi sepakat dengan penilaian seperti itu. Sangat sepakat. Walaupun ini saya cerita sedikit ya. Nah, Terus terang, walaupun baru 3 kali ya ketemu dengan hari ini berarti keempat. Ya. Saya merasakan maaf ya, seperti ini sangat tinggi akhlaknya, hormatnya, hormat sama saya. Alhamdulillah. Hormat sekali. Ya. Nah kan menilai orang itu bukan karena bukan karena kayaknya ya, bukan karena pendidikannya tinggi, tapi kalau pribadinya, akhlaknya dalam Islam itu Allah itu tidak melihat harta, tidak melihat pendidikan, tapi melihat itu yang bisa berakhlakul karimah. Kenapa berakhlakul karimah? Karena menjabarkan, mengaplikasikan dari Al-Qur'an. tadi kan udah yang bagus-bagus Ya, gitu kan. ya. Minusnya apa Pak? Minusnya masa iya nggak ada minusnya Kang JJ? Oh ya. Apa kalau dari Pak Asep? Yang tentunya selaku manusia semuanya juga tidak ada yang sempurna ya. Selaku manusia, jangankan kita manusia biasa. Terima kasih. Seperti Nabi besar Muhammad SAW pun beliau mengatakan ana basarun, saya ini manusia. Dalam artian tentunya pasti ada kelemahan, kekurangan. Nah kalau selama ini terkait dengan kelemahan pribadinya, karena baru 4 kali ketemu dengan hari ini ya belum begitu tahu ya. Belum ngulik ya? Belum Belum ketahuan. belum ketahuan. Cuma ya dari sifat karakter ini gaya-gaya ini seperti makan ini sederhana biasa dengan lotek gitu kan, ini dengan lotek nggak yang mewah-mewah gitu kan, ini menandakan seorang yang punya kepribadian yang bagus gitu. Oke. Karena baru 4 kali ketemu. Gitu. Pacaran juga Masih kelihatan yang bagus-bagusnya. Ya udah kalau gitu pengakuannya apa menurut Kang JJ yang menurut Kang JJ ini adalah kelemahan saya tapi nanti harus diperbaiki apa Ya, untuk ke depan? pasti saya menyadari saya banyak kelemahan. Mungkin saya juga biasa di panggung kan biasa paling belakang tuh main drum. Drum paling belakang ya? Nggak pernah speech, nggak pernah depan. Ya mungkin itu salah satu kekurangannya, saya kurang ahli ya dalam. Tapi yang insya Allah kalau dalam bekerja insya Allah aman. Kalau menurut saya itu tentu itu mengikuti seiring dengan keseharian ya kan. Lama-lama Lama bisa juga gitu ya bisa. Pak? Beda dengan Kang Asep nih, kalau udah ngomong wah bisa kita Kayak di Kementerian Agama biasa Betul. penyuluhan, biasa pidato Iya. ya. kayak sejam tuh kurang buat dia. Teman-teman gimana nih Govina waktu Oke. bilang gue mau ke politik. Ya sebenarnya dari awal pas pileg mereka udah support apapun Oh, yang iya? dilakukan, support karena juga beberapa personel juga emang masuk ke politik juga. Oh ya? Salah satunya vokalisnya, cuman dia tidak mencalonkan, Oke. cuma aktif di partai gitu. Support karena buat mereka apa ya, pertemanan itu selamanya politik mungkin ya bukan akan menghilangkan pertemanan lah gitu. Cuman Kemana itu adalah dasarnya. Mau politiknya beda, mau apa itu ya cuman di situnya aja. mereka support, alhamdulillah support. Tuh. Kan kalau nggak salah, ngeliat-liat di jadwal itu, ini tuh masih akan ada jadwal manggung gitu. Iya. Ini tuh masih benar. Jadi ini gimana nih? Mau fokusin mana atau seperti apa sih nanti rencananya? Saya emang fokus banget ke sini, ke pilkada. Cuman itu sudah kontrak sudah lama, emang harus ada konser di Kuala Lumpur. Saya sisanya masih ada manggung, cuman saya pakai additional. Cuman kalau konser ini mereka udah request harus JJ. Full team. Tapi nanti ke depannya gimana? Kalau misalkan kepilih, Ya udah. masih nggak? Insya Allah Pak mungkin pakai additional. Oh gitu. Oh jadi nggak melepaskan dari band, tapi akan nanti sesekali kalau misalkan Sekali ada. kalau bisa ya pasti manggung.
kan manggung malam lah, tidak mengganggu ya. Oh, jam kerjanya dipastikan kerjaan beres ya. Tapi yang pasti saya akan fokus di sini, konsernya ke sini gitu. Yang masalah band saya pasrahkan untuk teman-teman Govida. Kan itu hobi dari Refreshing, kecil. ya? Saya soalnya bermusik itu dari 3 SD. Oh, dari 3 SD? 3 SD. Unik sih, saya kelas 3 SD minta kado sama orang tua. Pak minta drum dong. Loh, emang kamu bisa gitu. Oh, langsung drum emang dari kecil? Terus dibeliin lah kado drum. Alhamdulillah langsung bisa. Makanya sempat jadi masuk dulu acara TV Dian Rana yang aneh-aneh, unik-unik. Salah satu drummer termuda di Indonesia. Nah, itu nanti ke depannya kira-kira mau apa di seni musik itu akan jadi salah satu program juga andalan atau seperti Salah apa? satu programnya ada, di visi misi itu ada. Saya juga pengen ya, kayak KBB ini punya event tahunan yang seperti PRJ mungkin. Oh, yang bisa oke. pendatang dari luar KBB bahkan. Ada kepikiran nggak mau selain itu tadi apa mau bikin apa lagi mungkin yang udah kepikiran? Yang buat seni mungkin saya juga pengen punya kayak rumah seni yang bisa ngasih penyuluhan, bisa ngasih apa brainstorming bareng di situ. Ya mungkin seperti Creative Hub gitu. Kreatif apa? Tahu event mungkin Fuji Rock Festival di Jepang itu kan mereka mengadakan event tahunan konser di sebuah gunung. Di sini tidak kalah bagus. Mungkin itu bisa salah satu pertimbangan bisa bikin event internasional di Lembang, di pegunungan banyak kan? Banyak, banyak. Karena kan sebenarnya kalau saya baca-baca masalahnya di wilayah ini cukup banyak gitu ya. Anggaran apa semua karena sebagai tadi ya wilayah yang masih belia. Sesiap apa menghadapi itu semua kepusingan itu? Ya, siapa Pak Haji? Ya, tentu sebelum kita dalam artian punya keinginan, kita dalam pemerintahan ini harus melihat dulu dari pendapatan asli daerahnya, ya dari PAD-nya. Jangan membuat dulu program sekian-sekian, tapi ini PAD-nya tidak dipelajari dulu. Oke. Ketika kita nanti ada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita harus mempelajari dulu keterkaitan PAD dan APBD-nya. Dan mana nanti yang bisa untuk mendorong lebih cepat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Kita tidak mau janji yang muluk-muluk, yang jelas sudah sepakat dengan beliau, yang jelas ketika kita nanti ada takdir dan dilantik, ya kita akan melayani dengan sepenuh hati masyarakat Kabupaten Bandung Barat ini biar maju, ya. Kemudian juga tentu sesuai dengan tagline-nya amanah, ya di agamis, maju, adaptif, nyaman, aspiratif, harmonis. Nah itu barangkali Banyak banyak. Kompleks banget itu ya. Karena memang kan di pemerintahan juga dalamnya juga harus harmonis karena banyak yang tidak harmonis nih antara bupati dan wakil atau sebaliknya gitu. Nah kalau kayak gitu nanti langsung pemecahannya seperti apa? Langsung udah kesepakatannya langsung aja ya ngomong atau kayak gimana tuh? Tentu saya tentu paham dan sadar kalau wakil itu kan tidak punya kebijakan. Dengan pengalaman di Kementerian Agama, ya kita coba nanti memberikan masukan ya. Pak Bupati ini gitu biar dan juga harus dimusyawarahkan. Yang penting transparan. Dan musyawarahkan dengan Sekda, dengan para OVD, kan itu kuncinya. Dan yang jelas kita harus bersama-sama beri contoh, ya. Beri contoh, teladan yang baik. Gitu. Salah satu lagi juga masalah soal korupsi. Kang JJ gimana tuh nanti? Kan pasti akan banyak sekali godaan-godaan, gangguan-gangguan seperti itu. Ya itu dia balik dari apa niat awal kita seperti apa, mencari keuntungan atau tidak. Ya selama kita pengen niat bener ya dijauhkan lah hal-hal yang sekiranya mengarah untuk mendatangkan hal-hal yang tidak baik sebisa mungkin kita hindari. Yang penting kita bekerja dengan baik, memakai anggaran dengan baik sesuai kebutuhan, sesuai ya yang dibutuhkan masyarakat. Tadi Arafi bilang katanya kalau misalnya sebagai sponsor utama nih
nanti kalau misalkan dia yang menyerang, saya akan paling depan membelain rakyat. Berarti siap sih ya? Siap dong, itu insya Allah kita juga nggak mau lah. Salah satu visi misi kita itu, salah satunya tidak akan korupsi insya Allah. Oke, sip. Karena makanan sudah di sini dan bapak-bapak ini sudah kelaparan dan kasihan dari pagi keliling-keliling. Padahal udah mukanya sok-sok nahan gak lapar. Ya udahlah kalau gitu kita makan dulu aja kali ya. Mukanya udah nggak bisa bohong karena perutnya udah terus-terusan gitu. Ya sudah kalau Sambil gitu. makan aja. Ya. Oke. Kalau gitu kita mau makan dulu. Kayaknya terima kasih sudah boleh nih Terima kasih banyak. nempel gitu ya ngelihat aktivitasnya. Moga-moga sehat selalu dan nanti kalau kepilih ya undang-undang point of view lagi lah ya. Pasti dong. Jalan-jalan Insya Allah lagi. pasti kepilih. Oh gitu, siap. Optimis. Optimis, bagus. Ya dan Gitu harus. Harus Dan begitu ya. harus. Itu tadi perbincangan saya dengan Kang JJ, ada Pak Asep, dan juga tadi udah ngikutin kegiatannya di kawasan Kabupaten Bandung Barat. Sampai sini point of view, saya Jati Dharma pamit. Salam SCTV.